Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam uraian motivasi hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, berkah, serta sehat lahir dan batin. Imam Ghazali pernah berkata, yang mudah-mudahan perkataan ini akan menjadi suatu motivasi kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang banyak buahnya. Walaupun dia dilempari dengan batu, tetapi ia akan membalasnya dengan buah-buah. Dua hal yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, guys, melainkan hawa nafsu yang jika kita gagal dikendalikan, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, sedangkan untuk mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Oke, mencari ilmu adalah jihad. Doakanlah teman-temanmu, kerabatmu, saudaramu, baik selagi dia masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Menyatakan jihad pada 12 musuh ada yang tidak terlihat, yaitu rasa egois, rasa arogansi, kesombongan, keegoisan, keserakahan, nafsu, intoleransi, kemarahan, berbohong, menipu, bergosip, memfitnah. Jika kita dapat menguasai dan menghancurkan mereka, maka kita akan siap untuk melawan musuh yang tidak terlihat tadi. Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celak-celak tanamannya. Jagalah rahasia temanmu, tutupilah keburukannya, dan diamlah, jangan memperbesar kesalahannya yang sedang orang bicarakan. Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu, sedangkan kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut daripada sutra. Saudaraku, jadikan kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggal kita ialah liang kubur, dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Hadapi kawan atau musuhmu itu dengan wajah yang menunjukkan kegembiraan, kerelaan, penuh kesopanan dan ketenangan. Jangan menampakkan sikap angkuh dan rasa sombong. 3 dari 4. Cinta adalah suatu kecenderungan terhadap sesuatu yang memberi manfaat. Apabila kecenderungan itu mendalam dan menguat, maka ia dinamakan rindu. Sedangkan sebaliknya, benci adalah kecenderungan untuk menghindari. Apabila kecenderungan itu mendalam dan menguat, maka itu dinamakan dendam. Kalau kita bukan anak raja, kalau kita bukan siapa-siapa, dan kita pun bukan anak ulama, maka jadilah sang penulis. Bersikap lemah lembut dan sopan santunlah dengan menundukkan kepala. Banyak manusia hidup di dunia ini menyambut kelahiran bayi yang sangat didambakannya itu dengan gembira, sukacita. Banyak manusia menyambut hari ulang tahun dengan bersenang-senang dalam suatu pesta yang meriah karena umurnya merasa bertambah, tanpa menyadarinya bahwa sesungguhnya usia kehidupan di dunia ini semakin berkurang.
saudaraku dimanapun Anda berada. Banyak manusia yang tidak menyadari sesungguhnya semua makhluk yang dilahirkan pasti bisa mengalami kematian. Benarkah begitu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Banyak manusia yang ingin hidup terus-menerus secara abadi. Mereka ingin berkumpul dengan keluarganya untuk selama-lamanya. Namun sesungguhnya apakah keinginan manusia seperti itu dapat terwujud? Banyak manusia yang hidup di dunia ini menganggap kematian itu sebagai mimpi buruk yang harus segera dilupakan. Pada umumnya manusia gelisah dan takut membayangkan kematian yang akan datang menjemputnya suatu waktu nanti. Semua makhluk hidup suatu saat akan bertemu dengan hari akhir. Sebab dunia ini hanyalah sementara, kita hanya singgah sebentar. Semakin hari umur terus berkurang, maka makin dekat pula kita dengan kematian. Sebab tidak ada yang pernah tahu tentang hidup dan mati. Ajal tidak akan memandang usia, jenis kelamin, derajat, paras, serta lain-lainnya. Makanya hilangkanlah rasa sombong dan serta ingatlah ajal bisa menghampiri kapan saja. Belajar tentang kehidupan, maka jadikanlah ilmu untuk bekal di hari nanti. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.